Ada rumah-rumah, tetapi tidak ada yang tinggal di dalamnya. Dan ada jalan-jalan tetapi tidak ada yang berjalan di atasnya. Ini adalah desa tak berpenghuni terbesar di Khosan. Dikatakan bahwa ada lebih dari 600 kepala keluarga yang tinggal di sini pada waktu itu dan tiba-tiba semuanya pindah dalam semalam. Desa yang dulunya ramai kini hanya menyisakan rumah-rumah kosong dan jalanan sepi. Banyak rumah yang roboh dan rumput liar serta tanaman merambat di sekitarnya tumbuh terlalu lebat. Desa yang dulunya ramai tidak akan pernah kembali. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan penduduk desa pindah? Populasi China tampaknya menurun dengan cepat. Baru-baru ini, sejumlah besar video muncul di media sosial China, menunjukkan bahwa desa dan kota tak berpenghuni telah muncul di banyak tempat. Ada juga video yang menunjukkan bahwa sejumlah besar kuburan baru telah muncul di daerah pedesaan, yang sangat padat hingga mengejutkan. Banyak warganet mempertanyakan berapa banyak dari 1,4 miliar penduduk China yang tersisa. Sekarang saya mengatakan bahwa tidak ada orang di Guangdong dan banyak orang secara pribadi mengirim pesan kepada saya dan memarahi saya di belakang layar mengatakan bahwa jika tidak ada orang lalu siapa saya. Ketika saya mengatakan bahwa tidak ada orang di Guangdong, saya tidak bermaksud bahwa tidak ada seorang pun, tetapi bahwa populasi Guangdong menurun dengan cepat. Dulu sulit mencari rumah di sini. Sekarang Anda dapat memilih rumah manapun yang Anda inginkan. Ada rumah di mana-mana. Dulu kami ingin menyewa kios dan sewanya 40.000 yuan sebulan. Sekarang sewanya 5.000 yuan sebulan. Apakah menurut Anda semua orang tinggal di rumah atau sudah banyak orang yang menyerah pada Guangdong dan pindah ke tempat lain? Saya sekarang berada di Hisan Guangdong. Dulu ada lebih dari 10 atau 20 pabrik pakaian di tempat ini. Pada waktu itu rantai industri pakaian masih lengkap. Sekarang hanya tersisa 2 atau 3 dan rantai industri pakaian tidak lagi lengkap. Saya merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum saya meninggalkan Guangdong. Bagaimana dengan tempat Anda? Apakah masih banyak orang? Apakah jalannya masih ramai? Sebuah desa tak berpenghuni jauh di pegunungan. Ketika drone mendekat, rasa sedih yang mendalam terlihat. Rumah-rumah di sini berlantai 1 dan 2, dan ada juga yang berlantai 2 dan 3. Sekarang semuanya ditinggalkan. Beberapa dinding tertutup tanaman merambat, dan beberapa bagian telah runtuh. Desa yang dulunya ramai, kini hampir tertutup oleh rumput liar dan pepohonan. Menurut seorang kakek berusia 70 tahun yang lewat, desa ini bernama Wang Jialao, yang memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Awalnya ada lebih dari 110 rumah di sini, tetapi dia tidak menyebutkan mengapa seluruh desa itu pindah. Pada tanggal 24 Februari tahun ini, CCTV News merilis sejumlah data yang mengejutkan. Dalam 40 tahun dari 1985 hingga sekarang, jumlah desa alami di negara saya telah berkurang sekitar 1,5 juta, yang berarti bahwa lebih dari 100 desa alami menghilang rata-rata setiap hari, dan kecepatan menghilangnya jauh di luar imajinasi siapapun. Beberapa desa menghilang karena bencana alam, menyebabkan penduduk desa pindah. Seorang blogger dari daratan mengunjungi daerah tak berpenghuni di kota Chongling, Kabupaten Nayong, Provinsi Guizhou. Video tersebut menunjukkan bahwa kota itu memiliki fasilitas pendukung yang lengkap dan dulu ada supermarket, apotek, toko pangkas rambut, hotel, dan restoran. Tetapi sekarang benar-benar sunyi dengan hanya beberapa penduduk desa yang masih tinggal di sana. Dulu ada lebih dari 300 kepala keluarga, dan lebih dari 10.000 orang tinggal di sini. Tetapi pada tahun 2017, karena krisis geologis yang disebabkan oleh pertambangan dan alasan lain, penduduk harus pindah. Desa di pegunungan Chengzhou Hunan ini dulunya terletak di atas cadangan batu bara yang kaya. Tetapi bertahun-tahun penambangan menciptakan rongga bawah tanah, membuatnya tidak aman untuk ditinggali. Sekarang hanya tersisa rumah-rumah kosong, sunyi dan penuh dengan tumbuhan liar. Setiap rumah adalah bangunan beton 2 atau 3 lantai, sekarang sunyi dan kosong. Asap telah menghilang dan pemiliknya mungkin tidak akan pernah kembali. Desa-desa terdekat lainnya juga telah ditinggalkan. Dalam video ini, saya akan membawa Anda ke desa paling terpencil di daerah ini untuk mengungkap apa
yang sebenarnya terjadi. Halo semuanya, saya sekarang berada di Kabupaten Linwu, Chengzhou, Hunan. Saya melewati beberapa desa di sepanjang jalan dan menemukan bahwa tampaknya tidak ada seorang pun yang tinggal di desa-desa ini. Kemudian saya berkendara di sepanjang jalan pedesaan ini dan mencapai ujung jalan. Tiba di sebuah desa bernama Hulubei. Ada rambu di sini, pusat kegiatan Hulubei, monumen jasa rekonstruksi lapangan pengeboran. Desa ini adalah desa keluarga dengan marga, nama marga, dan ada juga rambu yang bertuliskan rute evakuasi darurat. Mari kita lihat ke dalamnya sekarang. Selain bencana alam, banyak desa di China telah menghilang karena faktor manusia. Dorongan PKC untuk urbanisasi menyebabkan perampasan tanah yang meluas, 158.000 hektar hanya pada tahun 2022, memaksa penduduk desa meninggalkan rumah mereka. Pada saat yang sama, pendapatan pertanian yang rendah mendorong kaum muda ke kota-kota, meninggalkan desa-desa yang kekurangan penduduk dan akhirnya ditinggalkan. Sekarang, dengan ekonomi yang menurun, lapangan kerja langka bahkan di daerah perkotaan, dan petani yang kembali tidak menemukan tanah dan kesulitan yang semakin meningkat. Di Desa Luang, Kabupaten Yang, Hunan, ratusan orang pernah tinggal di sini. Lebih dari 1 dekade yang lalu, karena alasan yang tidak jelas, semua orang pindah. Desa itu sekarang dipenuhi dengan rumah-rumah tradisional yang ditinggalkan namun terpelihara dengan baik, beberapa di antaranya ditumbuhi rumput. Beberapa penduduk desa lanjut usia kembali sesekali untuk mengambil air atau menanam tanaman. Saya bertemu dengan seorang wanita yang kembali hanya untuk mencuci selimut karena airnya bersih. Dia mengatakan tanahnya berongga, memaksa desa keluarga Huang yang terdiri lebih dari 400 orang untuk pindah. Berjalan melalui desa-desa yang ditinggalkan ini, saya melihat rumah-rumah yang roboh, halaman yang dipenuhi rumput liar, dan balai leluhur yang hilang ditelan waktu. Hanya slogan-slogan yang memudar di dinding yang mengisyaratkan bahwa orang pernah tinggal di sini. Keheningan itu menghantui. Ada juga desa-desa tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan di Tianjin dan utara. Di Huludao, Provinsi Liaoning, Chao Katun dulunya disebut Shanghai kecil di timur laut. Rumah bagi puluhan ribu orang dengan rumah sakit, sekolah, dan kereta api. Karena penambangan batu bara, tanahnya amblas dan penduduk harus pergi. Sekarang, ini adalah kota kosong dengan rel dan pabrik yang hancur dengan lubang tambang tanpa dasar yang besar di pusatnya. Ini adalah kampung halaman saya di Chaoyang, Liaosi. Jalan utama kami kosong. Desa yang dulunya ramai, kini hampir tidak berpenghuni. Jalanan sepi meski infrastruktur baru dibangun. Hal yang sama terjadi di Jilin, di mana seluruh kota ditinggalkan, hanya menyisakan beberapa orang lanjut usia. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada desa-desa ini? Mengapa semua orang pergi? Ini adalah pabrik mesin cuci Yuan lama di kota Jilin, Provinsi Jilin. Dahulu kala, toko-toko produk berjejer di daerah ini, dan jalan-jalan lebar dibangun dengan keahlian yang menyaingi standar saat ini. Semua tanda menunjukkan pusat industri yang dulunya berkembang pesat. Dahulu, bekerja di pabrik sebesar itu dianggap bergengsi dan bergaji tinggi. Bangunan tempat tinggal bata merah ini dibangun dengan kokoh. Setelah beberapa dekade, dindingnya tetap kuat, hampir tidak ternoda atau rusak. Tetapi sekarang, fasilitas di sekitarnya telah dirobohkan, hanya menyisakan rumah-rumah kosong. Seluruh area itu sunyi mencekam. Pohon dan rumput liar bahkan telah berakar di atap. Di balik kerusakan itu, saya yakin rumah-rumah itu masih bisa ditinggali dengan beberapa renovasi interior. Tempat ini ditinggalkan pada tahun 1990-an dan dibiarkan membusuk selama 30 tahun. Seiring perkembangan masyarakat, lokasi terpencil menjadi kendala. Seluruh pabrik dipindahkan ke daerah yang lebih mudah dijangkau dan para pekerja pun ikut pindah. Halo teman-teman, ini adalah desa pegunungan terpencil di Jilin, timur laut China, tempat saya tinggal. Melihat ke bawah dari puncak bukit ini, beberapa rumah yang tersisa berdiri sunyi. Hanya satu orang lanjut usia berusia 70-an yang masih tinggal di sini. Suasana ramai masa lalu telah hilang. Saya ingat bagaimana setelah makan malam, semua orang akan berkumpul di sepanjang jalan desa untuk berbicara. Ada yang berdiri,
ada yang berjongkok dengan mangkuk di tangan. Masa-masa itu kini hanya menjadi kenangan. Jalanan kosong, toko-toko tutup. Apakah Anda percaya ini adalah jalan lama di Shanghai? Hai semuanya, saya Jing Chen. Ketika orang berpikir tentang Shanghai, mereka membayangkan sebuah metropolis global yang ramai dengan gedung pencakar langit dan keramaian. Tetapi di sini, di Jalan Barat Jiating, tidak ada apa-apa selain keheningan. Ini tengah hari, tetapi tidak ada satupun jiwa terlihat. Semua toko tutup, dan jalanan begitu sunyi, Anda dapat mendengar suara jangkrik dan burung seperti berada di pedesaan. Ini mungkin jalan paling sepi di seluruh kota. Sementara itu, tanda-tanda banyaknya orang meninggal dunia muncul di seluruh China. Sementara para pejabat menyalahkan lonjakan kasus pada musim flu, banyak yang mencurigai wabah COVID baru. Lebih dari 440.000 infeksi baru dilaporkan pada bulan Mei. Di daerah pedesaan, rumah duka sedang diperluas dan video-video viral menunjukkan ladang-ladang yang penuh dengan kuburan baru. Begitu banyaknya hingga pemandangannya mengejutkan. Karangan bunga menutupi gundukan-gundukan tanah, mengungkapkan krisis sunyi dan menghantui yang terjadi di latar belakang.